Romania Nadiroh dengan NIM 20202020778. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Ibu Husna Lutfiah, MPD. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pembagian dan macam-macam media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Dan media juga dibagi menjadi dua, yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar. Pembagian dan macam-macam media pendidikan jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak. Contoh, radio dan TV, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat yaitu film, sound, slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media untuk pengajaran individual, media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam media sederhana dan media kompleks. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi dalam media yang diproyeksikan seperti film, slide, film stripe, transparans, dan media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kedua mengenai produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah atau memproduksi media benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Produksi media pendidikan berupa gambar yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Menurut Arif S. Sadiman, tahun 1986, simbol-simbol tersebut harus difahami benar, artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus, gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digambarkan. Media gambar mempunyai jenis yang bermacam-macam, beberapa di antaranya adalah media bagan, grafik, diagram, poster, karikatur, dan kartun, media gambar atau foto, media gambar sederhana dengan garis lingkaran, dan media komik. Berbagai media tersebut perlu dipelajari dan dikuasai oleh guru atau calon guru sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa secara baik, berdaya guna, dan dapat dengan maksimal. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai produksi media pendidikan yang bersifat elektronik. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya radio dan tab, komputer, dan overhead projector. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas.
Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer CAI, bisa berbentuk tutorial, drills and practice, simulasi, dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead projector atau OHP. Overhead projector (OHP) adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan. Di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD, player, video player, dan lain-lain, yang berguna untuk guru dalam menjelaskan pelajaran di depan kelas, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang digunakan salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Media elektronik bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listrik. Media elektronik tidak tepat digunakan guru pada daerah yang tidak mempunyai aliran listrik. Media elektronik digunakan hanya untuk membantu para guru dalam menyampaikan pelajaran dengan harapan kegiatan belajar mengajar bisa lebih efektif dan menyenangkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi keempat mengenai pengembangan media audiovisual AID. Audiovisual berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik, gambar dapat dilihat, serta AID yaitu pertolongan. Jadi audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AFA, yaitu alat bantu untuk mengkombinasikan antara gambar dan suara. Beberapa kelebihan media audiovisual pembelajaran sama dengan pengajaran audio dan visual, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed photography. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, foto maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model diagram. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, dan gambar. Media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan yang sama dengan pengajaran visual, yaitu terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Media yang berorientasi pada guru sebenarnya media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Baiklah, kita masuk ke materi kelima tentang sejarah media cetak dan audiovisual. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus di Kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1445, terutama di negara Eropa.
Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut koran. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun 1920. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu, para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar, yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audio-visual yang dapat menampilkan audio atau suara dan gambar atau visual semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audio-visual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ke-6, yaitu mengenai media audio dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Cara pengembangan media audio, langkah dan teknik penggunaan media audio. Langkah-langkah untuk mempersiapkan media audio sebagai berikut. Mempersiapkan diri, mempersiapkan kesiapan siswa, mendiskusikan membahas materi program audio, mendengarkan materi audio yang akan dibahas. Lalu teknik penggunaan rekaman diantaranya: 1. Kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. 2. Guru hendaknya mengenal dan memahami rekaman tersebut. 3. Menguasai penggunaan rekaman dan cakap mempergunakan rekaman dalam belajar. 3. Kegiatan lanjutan menyiapkan materi penting untuk disampaikan di awal atau di akhir pemutaran rekaman. Hal-hal apa saja yang harus ditugaskan kepada siswa dan lain-lain. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mata pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis berupa tape recorder, peserta didik dapat mendengarkan rekaman berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Kedua, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafal dengan bernyanyi. Yang ketiga, dalam mata pelajaran SKI, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. Yang keempat, dalam mata pembelajaran fikih, penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi doa dan bacaan-bacaan sholat sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafalkan dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Dan sampailah kita ke materi terakhir, yaitu materi ke-7 mengenai merancang dan membuat media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual adalah kesederhanaan, keterpaduan, penekanan. Keberhasilan penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana seorang guru merancang sebuah media serta bagaimana pemanfaatan media tersebut di ruang kelas. Diharapkan dengan penggunaan media dapat merubah perilaku siswa, karena sesuai dengan pengertian belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri si pembelajar. Jika guru tidak tepat dalam merancang dan menggunakan media di kelas, maka pesan yang akan disampaikan lewat media tersebut tidak akan sampai dengan baik kepada peserta didik.
Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru, diantaranya adalah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Microsoft PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.